semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai Superlab 1. Sebelumnya kita sudah membahas nih bagian pendahuluan. Sekarang kita masuk ke Superlab yang pertama. Untuk filenya, di sini kita bisa lihat. Untuk linknya saya akan taruh di deskripsi. Di sini kita bisa unduh nih Superlab 1. Kita bisa klik download. Jika sudah, lalu kita bisa masuk ke file. Di sini kita bisa klik 2 kali pada filenya. Kita tunggu. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Untuk ini kita bisa pilih yang dock agar tampilannya itu di samping topologi. Nah, di sini itu sudah ada bagian part-partnya ya teman-teman, jadi kita tidak bingung mengerjakannya. Baik, kita langsung saja mulai ke konfigurasinya. Di sini untuk part yang pertama itu basic configuration. Di part ini kita disuruh konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display, dan konfigurasi enable secret pada setiap routers dan switch dengan password SID. Nah, penulisan password itu harus sesuai instruksinya ya teman-teman, baik huruf besar maupun kecilnya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah konfigurasinya nih. Kita mulai dari switch yang ini. Kita bisa buka. Di sini kita bisa masuk ke CLI. Kita bisa masuk ke enable. Conft. Selanjutnya kita akan ubah hostname-nya nih sesuai di sini. Di sini saya singkat saja menjadi host. Lalu kita bisa ketikkan enable secret SID sesuai di instruksinya. Jika sudah, kita akan coba keluar. Kita keluar lagi. Selanjutnya kita bisa masuk ke mode enable. Nah, di sini dia sudah dimintai password, kita masukkan passwordnya yaitu SID. Nah, oke, berarti enable secret sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan juga nih pada multi-layer switch ini. Masuk ke enable conft. Lalu hostname-nya menyesuaikan yang di sini ya teman-teman. Menyesuaikan. Kita masukkan enable secret SID. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke router ini. Sama seperti tadi. Ini sudah. Kita lanjut ke multi-layer switch yang satu. Nah, ini dia sudah. Kita lanjut ke switch yang pertama. Kita lanjut ke switch yang kedua. Ini sudah. Kita lanjut ke router 1. Lanjut router 3. Dan yang terakhir itu ini ya teman-teman, switch yang ketiga.
Oke, setelah semua hostname dan enable secret sudah dikonfigurasi, kita bisa cek resultnya nih. Di sini kita bisa cek result. Kita pilih yang ini. Dari sini kalian bisa lihat pada menu hostname dan enable secret itu sudah terchecklist semua ya teman-teman. Ini dia sudah. Kita coba close. Ini tadi sudah kan ya? Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua nih. Kita masuk ke konfigurasi VLAN dan trunking di multilayer switch 2 dan switch 4. Nah, di sini kita itu disuruh membuat VLAN, konfigurasi port fast, dan konfigurasi DHCP nih. Kita masuk ke konfigurasinya, kita mulai dari switch yang keempat. Ini masuk ke conf. Kita akan buat VLAN-nya dulu nih, VLAN 10 sampai VLAN 30. Namanya menyesuaikan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan interface ke VLAN sesuai topologinya nih. Ini kita bisa geser. Nah, untuk VLAN 10, dia itu FA02 sampai 3, VLAN 20 45, VLAN 30 itu 67 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Kita masuk ke interface FA0/2 sampai 3 dulu. Switch port mode access. Switch port, oh ini saya kurang W. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Seperti ini. Lalu kita itu perlu mengetikkan spanning tree port fast ya teman-teman. Untuk kabelnya itu berwarna hijau. Agar kabelnya berwarna hijau, kita bisa ketikkan spanning tree port fast. Seperti ini. Oh, ini saya tipe. Nah, seperti ini yang benar. Selanjutnya kita bisa masuk ke VLAN 20 interface-nya. 4 sampai 5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Lalu kita ketikkan spanning tree port fast. Di sini saya singkat saja menjadi SPAPL. Kita bisa exit untuk masuk ke interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. SPAPL ya teman-teman. Spanning tree port fast. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi di multi-layer switch 2. Yang ini. Kita bisa buat VLAN terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini. Nah, tapi di multi-layer switch ini tuh dia tidak ada interface yang terhubung ke VLAN 20 nih. Nah, tapi kenapa di sini kita tetap ditambahkan? Nah, nantinya kita akan konfigurasi DHCP. Di sini kita akan memasukkan interface ke VLAN sesuai topologinya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Untuk VLAN 10 FA0/2 sampai 3, untuk VLAN 30 dia itu 4 sampai 5. Kita bisa masuk interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Spanning
3 port flash. Oke, seperti ini. Kita bisa exit, kita langsung ke VLAN 30 nih, yaitu interface range FA 0 slice 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Spending 3 port flash. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan terang nih di switch 4 yang mengarah ke multilayer switch 2, yaitu menggunakan FA 0/1. Kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita ketikkan switch port terang allow VLAN 10 sampai 30. Seperti ini. Nah, di switch 4 dia sudah selesai. Kita lanjut terang di multilayer switch 2. Kita bisa exit, kita bisa masuk interface FA 0/1 karena dia menggunakan FA 0/1. Kita ketikkan switch port terang encapsulation .1Q. Di sini kita ketikkan dulu nih switch port terang encapsulation .1Q. Nah, baru kita ketikkan switch port mode terang. Nah, kita sudah menyelesaikan poin 1 dan poin 2-nya nih. Kita lanjut ke konfigurasi DHCP-nya, tetapi sebelum itu kita akan memasukkan IP pada setiap VLAN-nya. Di sini kita bisa masuk yang tadi. Kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Lalu kita bisa masukkan nih IP-nya. IP at 192.168.1. Seperti ini. Dan lalu kita lakukan hal yang sama sampai VLAN 30 ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi server di multilayer switch 2 pada setiap VLAN-nya, teman-teman. Di sini kita bisa exit, kita akan buat di VLAN 10. IP DHCP pool VLAN 10. Masukkan networknya 168.10.0. Masukkan default routernya. Di sini saya singkat saja. Dan masukkan DNS-nya. Ini juga saya singkat. Seperti ini. Untuk DNS-nya itu sesuai instruksi ya teman-teman. Kita buat sampai VLAN 30. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan exclude gateway address. Di sini kita bisa exit. Kita ketikkan IP DHCP exclude trip address. Kita masukkan IP-nya. Oh, di sini saya kurang C. Lalu 20.1 dan 30.1 ya teman-teman. Kita akan coba tes DHCP pada setiap VLAN 10, 20, dan 30. Desktop IP configuration, pilih yang DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP di VLAN 20. Ini dia juga sudah mendapatkan IP, lalu di VLAN 30.
Dia juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, untuk part 2-nya sudah selesai, kita lanjut ke part 3. Di sini kita bisa buka switch yang ini, switch 1. Kita bisa masuk ke enable, masukkan passwordnya yaitu SID, lalu masuk ke config. Kita akan buat VLAN 40 sampai 60. Seperti ini, lalu kita akan memasukkan port ke VLAN 40. Ini kita bisa exit, kita masukkan interface. Kita lihat. Nah, di sini dia itu menggunakan FA 0/4, 0/2 sampai 4. Lalu ini pasti 5 dan 6. Nah, yang ini tuh pasti 7 sampai 8 ya, teman-teman. Sehingga kita bisa menggunakan range FA 0/2 sampai 4. Kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Kita ketikkan spanning 3 port face. Exit. Masuk ke 5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, spanning 3 port face. Exit, kita masuk ke interface range FA 0/7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Spanning 3 port face. Oke, ini sudah. Kita lanjut terang ke multi-layer switch 1. Di sini kita bisa exit. Interface. Oh, tidak usah pakai range ya teman-teman. Nah, untuk ke multi-layer switch 1, dia itu menggunakan FA 0/1. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 40 sampai 60. Oke, ini dia sudah. Kita lanjut ke switch yang kedua, yang ini. Masuk ke enable, passwordnya SID, masuk ke config. Kita akan buat VLAN 60 dan VLAN 70. Namanya itu menyesuaikan. Oke, sudah, kita akan memasukkan portnya. Di sini dia menggunakan FA 0/2 sampai 3, lalu ini pasti 4, 5, dan 6. FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Spanning 3 port face. Kita bisa exit, masuk ke interface range FA 0/4 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Lalu kita bisa ketikkan spanning 3 port face. Oke, ini sudah. Kita lanjut terang ke multi-layer switch 1. Interface. Dia juga sama menggunakan FA 0/1. Switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 60 sampai 70. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi di multi-layer switch yang pertama. Masuk ke enable, masukkan passwordnya, masuk ke config. Kita akan buat VLAN 40 sampai 70.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan IP-nya nih, masukkan portnya. Untuk VLAN 40 yaitu 192.168.40.1. Masukkan subnet masknya. Kita bisa exit. Kita lakukan hal yang sama sampai VLAN 70 ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan terang ke switch 1 dan switch 2-nya. Di sini kita bisa exit. Kita masuk ke interface range. FA 0/1 sampai 2. Switch port terang encapsulation.1Q. Baru switch port mode terang. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP di sini ya, teman-teman. Oh, ini kita keluar dulu. IP DHCP full VLAN 40. Lalu kita bisa ketikkan networknya. Masukkan default routernya. Dan masukkan DNS-nya. Sesuai di instruksi, kita lanjut sampai ke VLAN 70. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke yang exclude gateway ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP exclude address. Masukkan IP-nya. Kita buat sampai 70. Oke, sudah. Kita akan coba nih tes DHCP pada VLAN 40 sampai 70. Kita bisa lihat. Pilih DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP DHCP. Kita lanjut di VLAN 50. Dia juga sudah. Kita coba di VLAN 60. Ini sudah. Kita lihat di VLAN 70. Oke, dia juga sudah ya teman-teman. Berarti part 3 kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Kita bisa masuk ke switch yang ketiga. Bisa masuk ke enable, passwordnya SID, conft. Kita akan buat VLAN 80 dan 90. Seperti ini, kita lanjut memasukkan port ke VLAN 80. Nah, di sini untuk VLAN 80 dia menggunakan FA 0/1 sampai 3.
switch port mode akses, switch port akses VLAN 80, spanning 3 port phase. Kita lanjut ke port VLAN 90. Dia menggunakan FA 0/4-5. Kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Lalu kita ketikkan spanning 3 port phase. Kita bisa exit, kita akan coba terang ke router, yaitu interface dia menggunakan FA 0/6. Switch port mode terang, switch port terang allow, VLAN 80-90. Oke, seperti ini. Kita lanjut konfigurasi di router yang ketiga. Masuk ke enable, passwordnya SID, conf T. Di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/1 ini yang mengarah ke switch 3 agar kabelnya itu berwarna hijau ya teman-teman. Kita ketikkan no shutdown. Oke, kalau kita bisa exit, kita akan masuk ke interface gig 0/1.80. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation.1q 80. Di sini saya singkat saja. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita bisa exit. Kita juga masuk ke interface gig 0/1.90 encapsulation.1q 90. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Ini kita ubah menjadi 90. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada VLAN 80. Di router 3, kita bisa exit. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 80. Masukkan networknya. Lalu kita masukkan default routernya. Dan masukkan DNS-nya. Sesuai di sini. Selanjutnya kita akan extendedkan. Kita ketikkan IP DHCP exclude address 192.168.80.1. Seperti ini IP dari gateway ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba tes IP DHCP di PC 22. Desktop IP configuration, pilih DHCP. Oke, dia sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat ini, yaitu konfigurasi manual di server 1 dan server 2. Di sini kita bisa masuk ke server 1, pilih IP configuration, kita masukkan di IP-nya 90.2, subnet mask. Untuk default gateway-nya yaitu 90.1. Dan untuk DNS-nya yaitu 90.2. Kita lanjut di server 2. (90.3). Untuk gateway-nya yaitu 90.1. Dan untuk DNS-nya 90.2 teman-teman. Selanjutnya kita akan konektivitas nih. Kita akan kirim dari VLAN 80 ke VLAN 90.
ini valid, kita bisa coba ulang. Nah, ini dia sudah successful ya teman-teman, yang berarti part 4 kita sudah berhasil. Kita lanjut ke part yang 5, yaitu konfigurasi IP address point to point. Nah, di sini kita itu disuruh konfigurasi IP address pada setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Nah, di sini dia sudah ada IP-nya. Lalu kita akan coba konektivitas. Kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/0 ya teman-teman, yang mengarah ke router 1. Kita masukkan IP-nya, yaitu yang ini. Oh, di sini dia itu menggunakan slice 30 ya teman-teman, sehingga kita tidak menggunakan 0, tetapi kita menggunakan 252. Kita ketikkan no.sh. Oke, seperti ini. Kita lanjut di router 1. Nah, di sini di router 1 dia itu mempunyai 2 jalur nih, yaitu 0/0 dan 0/1. Kita masuk ke interface gig 0/1 terlebih dahulu, yaitu IP-nya yang ini 10.5. Menggunakan 252. Now shutdown. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface gig 0/0. Untuk IP-nya itu yang ini teman-teman, 10.1. Now shutdown. Nah, oke, ini dia sudah selesai. Kita lanjut ke router yang kedua. Nah, di sini pada router 2 dia itu mempunyai 3 jalur nih. Kita bisa buka. Kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Yang ini. IP-nya yaitu 10.9, 252. No shutdown. Exit. Kita masuk ke 0/1. IP-nya itu yang ini teman-teman, 10.2. No shutdown. Exit. Masuk ke interface gig 0/2. IP-nya yang ini tertutup. Nah, IP-nya itu 10.13. No shutdown. Nah, ini sudah selesai di setiap routernya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi di multi-layer switch 1. Kita bisa masuk ke enable, SID, conft. Kita akan masuk ke interface FA 0/3 yang mengarah ke router 2. Now switch port dulu. Kita masukkan IP-nya nih. Kita ketikkan no shutdown. Nah, oke, sudah selesai. Kita lanjut ke multi-layer switch yang kedua, yang ini. Kita masuk ke interface FA 0/6 yang mengarah ke router 2. Masukkan IP-nya, yaitu 10.10. Di sini sebelum memasukkan IP, kita itu harus ketikkan no switch port terlebih dahulu, baru kita masukkan IP-nya nih. Oke, sudah.
Lalu kita no shoot done. Nah, oke, kita lanjut ke part yang keenam ya teman-teman, yaitu konfigurasi OSPF. Di sini kita akan aktifkan di semua router dan multi-layer switch. Kita bisa buka router 3. Kita bisa exit. Nah, kita ketikkan router OSPF 1. Di sini disuruh ID-nya itu untuk 1. Lalu kita akan promosikan networknya nih, yaitu network. Nah, di sini kan sudah ada network 10.5 dan 10.6, maka kita akan promosikan yang 10.4. Dan masukkan wildcard-nya, area 0. Kita juga akan promosikan VLAN 80 dan 90. Di sini karena dia menggunakan slice 24, wildcard-nya yaitu 255 ya teman-teman. Lalu VLAN 90. Oke, sudah, kita lanjut ke router 1. Router OSPF 1. Kita bisa masukkan networknya. Nah, di sini pada router 1 dia juga menggunakan network 10.4 ya teman-teman. Di sini wildcard-nya itu 0.3 karena slice-nya itu 30. Kita juga akan promosikan yang mengarah ke sini. Di sini itu networknya 10.1 dan 10.2, sehingga kita akan menggunakan yang ini, 10.0. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke router yang kedua. Router OSPF 1. Kita akan promosikan 10.0 juga. Wildcard-nya itu 0.3 dan areanya itu 0. Selanjutnya kita akan promosikan yang network 10.12. Karena di sini itu ada 10.2 dan 10.13, sehingga kita menggunakan 10.12. Lalu kita juga akan promosikan yang 10.8 untuk mengarah multi-layer switch 2. Nah, sekarang konfigurasi di multi-layer switch yang 1. Kita bisa exit. Sebelum itu, kita bisa ketikkan IP routing. Kita ketikkan router OSPF 1. Kita promosikan networknya 10.12. Masukkan wildcard-nya area 0. Dan lalu kita akan promosikan VLAN 40 sampai 70 networknya ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di multi-layer switch yang kedua. Kita bisa exit. Kita ketikkan IP routing terlebih dahulu. Baru router OSPF 1. Kita promosikan network yang 10.8. Selanjutnya kita akan promosikan VLAN 10 sampai 30.
Seperti ini ya teman-teman. Kita juga cek di router 1. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita cek dengan dulu show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada IP yang 10.13 dan sudah ada yang 90.1 ya teman-teman. Kita akan coba juga yang do show IP root. Nah, oke, di sini sudah ada OSPF-nya. Selanjutnya kita akan coba tes kirim paket. Dari VLAN 10, dia itu sudah ada IP DHCP-nya teman-teman. Harus sudah ada. Lalu ke VLAN 60. Ini dia Violet. Kita ulang saja. Oke, dia sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya yaitu part yang ketujuh, konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa masuk nih ke server satunya, pilih service, DNS, dan pilih on. Untuk tipenya yaitu a record. Nah, namanya itu sekolahan.id. Untuk addressnya yaitu ini 90.3. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik add. Dan lalu kita juga akan buat yang tipenya itu CNAME ya teman-teman. Untuk namanya yaitu www.academy.sekolahan.id. Seperti ini. Nah, untuk hostname-nya yaitu sekolahan.id. Kita bisa add. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi DNS-nya. Kita masuk ke konfigurasi web server. Kita akan konfigurasi di server 2. Di sini kita bisa masuk ke service, pilih HTTP. Nah, di sini itu harus on semua ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa lihat di index.html. Kita bisa klik edit ini. Nah, di sini kita itu disuruh ganti yang welcome to Cisco packet tracer-nya menjadi ini ya teman-teman. Welcome to Academy Sekolahan ID. Jadi kita bisa ubah welcome to Academy Sekolahan ID. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik save. Dan di sini kita pilih yes. Selanjutnya kita akan coba cek DNS-nya nih menggunakan command prompt. Kita akan coba ping sekolahan.id. Nah, ini dia sudah TTL. Selanjutnya kita akan lihat konfigurasi web kita tadi. Di sini pada VLAN 60 kita bisa buka PC-nya. Kita lihat di web browser. Harus pastikan bahwa dia sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Seperti ini, kita bisa klik go. Nah, di sini dia sudah muncul welcome to Academy Sekolahan ID ya teman-teman. Nah, untuk proses go-nya itu kadang memang lama ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Kita akan lanjut ke konfigurasi access list, yaitu part yang terakhir. Kita akan konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server dengan menggunakan ID access list yaitu 101. Setelah itu kita bisa konektivitas. Di sini kita akan coba blokir VLAN 10 dan 60 ke server ya teman-teman yang di VLAN 90. Kita bisa buka router 3. Masuk ke enable SID conft. Kita bisa ketikkan access strip list 101 deny IP-nya yaitu 192.168.10.0. Masukkan wildcard-nya 255
Lalu masukkan IP tujuannya, yaitu 192.168.90.0, dan masukkan wildcard-nya. Seperti ini. Lalu kita buat juga untuk yang ini, 60. Untuk villain 60 ya teman-teman. Jadi kita ubah menjadi 60. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, sekarang kita akan mengizinkan semuanya. Kita ketikkan access list 101 permit IP any lagi. Seperti ini. Ini saya typo. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke interface geeknull/1.90. Kita ketikkan IP access group 101 out. Seperti ini. Nah, oke, ini sudah. Kita akan coba kirim paket nih. Dari VLAN 60 harus sudah ada IP DHCP teman-teman ke server 1. Nah, maka dia itu akan valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, dia tetap valid. Lalu kita juga akan coba kirim dari VLAN 10 ke server 1. Valid, kita coba kirim lagi. Nah, oke, jadi dia tetap valid ya teman-teman. Nah, yang berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, di sini kalian bisa lihat pada completion-nya itu sudah 100% ya teman-teman. Kita bisa cek result. Oke, di sini sudah ada tulisan congratulations on completing this activity. Kita bisa cek ini. Nah, di sini untuk poinnya itu sudah terchecklist semua. Dan untuk skornya itu sudah 202/202 teman-teman. Kita sudah selesai konfigurasi Superlab 1. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!